haul semacam ini, membaca sholawat nariyah, membaca surat Al-Fatihah, ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah, itu juga memiliki dalil dalam Sahih Al-Bukhari melalui metode istimbat hukum. Rasulullah pernah berkata kepada istrinya bernama Aisyah, wahai Aisyah, apabila nanti engkau mati duluan dan aku mati belakangan, la astaghfirulaki, niscaya aku wahai Aisyah akan memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa taala, wad'ulak, dan aku akan mendoakanmu. Maka para ulama ahli fikih mengatakan wa mahallus syahid, titik perhatiannya adalah kata wad'ulak. Oleh karena itu Asy-Syaikh Waliullah Ad-Dahlawi di dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah menyatakan, siapa saja yang ingin mendoakan orang lain, baik orang itu masih hidup atau orang itu telah meninggal dunia, ucapkanlah ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah? Karena tidak ada satupun orang Islam di dunia ini yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah adalah wahyu dari Allah kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi terakhir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau diajarkan kepada seluruh umatnya. Surat Al-Fatihah adalah merupakan doa yang paling lengkap dan paling komplit yang diajarkan di dalam agama kita. Siapa saja, saya ulangi, yang ingin mendoakan orang lain, baik dia masih hidup atau telah meninggal dunia, ucapkanlah ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah. Yang saya muliakan tentu bapak saya Kiai Ahmad Mujahid. Saya sebut Kiai karena beliau alumni Pondok Pesantren Bendopare, Kediri, Jawa Timur. Yang saya hormati sahabat saya Kiai Haji Suparman Abdul Karim, pengasuh Pondok Pesantren Rahmatul Ummah, Fajar Baru, Jati Agung, Lampung Selatan, Indonesia, yang nanti akan menyampaikan mau'idhah hasanahnya. Yang saya hormati sahabat saya Kiai Haji Nasihuddin, pengasuh Pondok Pesantren penghafal Al-Quran untuk anak-anak dari Danau, dan para pengasuh pesantren lainnya, para tokoh masyarakat, tokoh adat, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada siang hari ini saya baru tahu kalau kehadiran saya yang tadinya mau untuk mendengarkan pengajian dari Kiai Haji Suparman Abdul Karim, tetapi tiba-tiba panitia minta saya juga untuk mengisi ngaji. Kesannya ada lomba ceramah, tapi tidak. Saya tadi bisik-bisik, saya ingin sampaikan tradisi kita umat Islam Indonesia tentang haul. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, saya tidak akan bicara lama-lama karena pembicara intinya adalah Kiai Haji Suparman Abdul Karim. Di dalam kitab Nihayatuz Zain fi Irsyadil Muqtadiin yang ditulis oleh Asy-Syaikh Nawawi Tanara, Banten, dijelaskan bahwa sudah menjadi kebiasaan umat Islam di mana-mana, kalau ada yang meninggal dunia, ada 3 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari, 100 hari, dan ada juga yang haul kalau penuh 1 tahun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, kita kumpul di tempat ini untuk haul kakek saya yang mendidik saya membaca Al-Quran. Di sini juga, di kampung ini banyak sekali murid-murid dari mbah saya. Ada Wowari dan lain-lain.
Ibu-ibu juga banyak ngaji kepada kakek saya. Kakek saya juga dulu alumni Pondok Pesantren Termas. Kakek saya juga alumni Pondok Pesantren Bendo Pare, Kediri. Saya yang waktu itu masih kecil selalu duduk di sampingnya ketika beliau rutin setiap ba'da subuh membaca kitab Ihya Ulumuddin. Kitab yang ditulis oleh Hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, yang suatu ketika saya pernah mengunjungi makamnya di Tus, Iran. Iran itu dari Pringsewu lurus terus ke sana, jauh. Waktu itu saya terbang dari Lampung ke Jakarta, dari Jakarta ke Qatar, dari Qatar kemudian ke Madinah, lalu ke Mekah untuk umroh, lalu kembali lagi ke Doha Qatar, kemudian nyebrang ke kota Mashhad. Dari kota Mashhad naik bus mengunjungi makam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali yang wafat pada tahun 450 Hijriah, yang lahir pada tahun 450 Hijriah, wafat 505 Hijriah. Karyanya sangat banyak. Di antara karyanya yang rajin dibaca oleh kakek saya setiap pagi sambil minum susu, sisanya diberikan kepada saya, adalah kitab Ihya Ulumuddin. Beliau meninggal dunia tepat 40 tahun yang lalu. Saya ingat betul karena beliau meninggal dunia ba'da sholat maghrib ketika sujud, yaitu setelah terjadinya gerhana matahari total tanggal 11 Juni 1983. Saya ingat betul hari lahirnya karena meninggalnya kakek saya itu tanggal lahir saya. Seolah-olah memberikan isyarat, sayalah penggantinya. Padahal cucu-cucunya juga banyak. Mereka semua adalah penerus-penerusnya. Saya bangga, saya senang tanpa menyombongkan diri untuk menyebut putri dari kakek saya, yaitu ibu saya sendiri, Ibu Musriah, yang 5 tahun yang lalu telah meninggal dunia. Tadi saya katakan kepada Pak Kiai Nasihin dan Pak Kiai Suparman Abdul Karim, ibu saya adalah seorang abidah, seorang ahli ibadah. Sejak muda tidak pernah meninggalkan sholat. Sejak muda rajin sholat tahajud. Bahkan beliau merangkak ke tempat wudhu untuk berwudhu ketika tidak ada yang mengantarkannya ke tempat wudhu untuk malam sholat tahajud. Inilah seorang ibu yang hebat. Seorang ibu yang ketika saya mesantren di Jawa Timur, di Pondok Pesantren Langitan Tuban, Jawa Timur, beliau selalu memuasai hari lahir saya, mendoakan agar saya menjadi orang yang berilmu, yang ilmunya bermanfaat secara luas. Amin ya Rabbal Alamin. Bukan hanya saya, adik saya Saifuddin Zuhri, alumni Pondok Pesantren At-Taujih Al-Islami Leler, Banyumas, Purwokerto, sekarang juga mengajar di Lampung Tengah, mendirikan sekolah bersama mertuanya dan sekolahnya rame. Adik saya yang lain, Zaka Mubashir, mendirikan Raudatus Syifa, tempat pengajian. Mungkin 150 orang lebih mengaji di tempat ini. Tidak ada orang Jatirenggo, kampung saya, yang tidak ada di Google Map ini. Onten apa mboten? Ada di Google Map ya. Tidak ada orang kampung ini kecuali semua mereka mampu membaca Al-Quran dengan fasih. Itu barokah, itu berkah dari kakek saya, putra-putranya. Ada Kiai Mustolah, ada Kiai Sayuti, bapaknya Mas Munawar Fuadi, Mas Ahmad. Semuanya saudara-saudara saya mengajarkan Al-Quran. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Masih banyak sekali yang teringat oleh saya, akan tetapi tidak mungkin saya mengatakan semuanya. 3 hari, 7 hari, 20 hari, 40 hari, 100 hari,
haul atau 1000 hari minal awaid faqat, merupakan adat istiadat yang baik yang tidak boleh ditinggalkan oleh umat Islam dimanapun mereka berada. Karena seorang ulama besar berabad-abad yang lalu mengatakan, la yambaghi al-khuruju min adatin nas illa fil haram. Tidak patut keluar dari adat kebiasaan orang di sekitar kita kecuali adat istiadat itu, kebiasaan itu dilarang oleh agama. Adapun 3 hari, 7 hari dan seterusnya, 40 hari sampai 1000 hari haul, bahkan itu tidak ada larangannya di dalam agama. Adat istiadat ini harus kita pertahankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, bahwa ulama menyepakati tidak ada perbedaan pendapat di kalangan ulama bahwa bersedekah dan doa atas nama orang yang telah meninggal dunia itu disepakati bermanfaat terhadap orang yang meninggal dunia. Wa fi du'ail ahya'i lil amwati wa sadaqatihim anhum naf'un lahum bi ijma'i ulama'i ahli sunnah wal jamaah. Dalam doanya orang yang hidup untuk orang yang telah meninggal dunia, dan dalam sedekahnya orang yang hidup atas nama orang yang telah meninggal dunia, disepakati oleh seluruh ulama tanpa ada pertikaian, tanpa ada perselisihan, itu bermanfaat untuk mereka yang telah meninggal dunia. Lalu apa yang diperselisihkan? Yang diperselisihkan adalah bacaan Al-Quran. Kalau kita membaca surat Yasin, kalau kita membaca surat Al-Fatihah, membaca surat Al-Ikhlas, membaca surat Al-Falaq, membaca surat An-Nas, kita semua mendapatkan pahala. Kalau kita hadiahkan pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia, hal yasil sawabuhu ilaihi amla, apakah sampai pahala itu kepada yang meninggal atau tidak? Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Al-Imam Asy-Syafi'i sebagaimana dalam kitab Ar-Ruh fil Kalam ala Arwahil Ahya'i wal Amwat menyatakan bahwa kata Imam Asy-Syafi'i, hadiah bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia. Akan tetapi seluruh ulama pengikut Imam Asy-Syafi'i atau Asy-Syafi'iyah menyatakan ucapan Imam Asy-Syafi'i itu mengandung 3 kemungkinan tidak sampai. 1, apabila orang yang membaca Al-Quran itu tidak memiliki niat untuk menghadiahkan pahala bacaan Al-Qurannya itu kepada orang yang meninggal dunia, maka pahalanya tidak sampai dan tidak bermanfaat kepada yang meninggal dunia. Yang kedua, tidak sampai apabila orang yang membaca Quran itu tidak di hadapan orang yang meninggal dunia atau di kuburannya. Terkenal, bahkan juga dikutipkan di dalam oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab Ar-Ruh. Murid utama Imam Asy-Syafi'i yang bernama Al-Imam Az-Za'farani bertanya kepada Imam Asy-Syafi'i tentang membaca Al-Quran di kuburan. Imam Asy-Syafi'i menjawab, la ba'sa bihi, tidak mengapa membaca Quran di kuburan. Tidak mengapa, boleh membaca Quran di kuburan, karena bacaan Al-Quran itu bermanfaat untuk orang yang telah meninggal dunia. Ini inti qaul, yaitu mendoakan orang yang meninggal dunia, membacakan Quran kepada orang yang meninggal dunia. Yang ketiga, bacaan Al-Quran itu tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia apabila orang yang membaca Al-Quran itu tidak minta, tidak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak mengatakan Allahumma ausil sawaba ma qara'nahu minal Qur'anil karim ila fulan bin fulan, maka itu tidak sampai. Tapi kalau kita baca Quran lalu kita berdoa kepada Allah agar Allah menyampaikan pahalanya kepada yang meninggal dunia, maka itu sampai kepada mereka yang telah meninggal dunia. Selain itu, jumhur ulama dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mazhab Imam Malik, mazhab Ahmad bin Hambal menyepakati bahwa sedekah, bahwa doa, bahwa bacaan Al-Quran itu bermanfaat untuk mereka yang telah meninggal dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, ini ngaji betulan nih, ngaji serius. Yang mau tidur enggak apa-apa. Ya, karena tidur itu, Pak, ya, tidur itu selain nikmat ada dalilnya dalam Quran, ada contohnya, yaitu tidurnya ashabul
Kahfi. 300 wasdadu tis'a, 300 ditambah 9 tahun. Kalau tidur waktu pengajian kan hanya beberapa saat saja, jadi nggak masalah. Tidur aja nggak masalah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, ini berarti bahwa orang yang masih hidup harus menjalin hubungan yang baik dengan orang yang telah meninggal dunia. Bukan hanya hubungan kita harus baik dengan orang yang masih hidup, hubungan kita harus terus berlangsung baik bahkan kepada mereka yang telah meninggal dunia. Apa contoh hubungan baik itu? Ialah kita mau bersedekah, kita mau mendoakan, kita mau membacakan ayat-ayat Al-Quran yang pahalanya dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia. Orang hidup bisa memberi manfaat kepada orang yang telah meninggal dunia. Kalau pertanyaannya dibalik, apakah orang yang telah meninggal dunia bisa memberi manfaat kepada orang yang hidup? Bisa, asal mereka adalah orang-orang yang soleh dan solihah. Saya yakin, seyakin-yakinnya, kakek saya, ibu saya, kakak-kakak ibu saya, adik-adik ibu saya yang semuanya adalah orang-orang yang soleh berkat didikan agama yang baik di dalam rumah tangga. Mereka masih mendoakan keluarganya, mendoakan kita semua yang hadir di sini berdasarkan hadis yang diriwayatkan an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum wa in kana khairan istabsharu wa in kana ghaira dzalika qalu Allahumma la tumithum kama hadaitana. Rasulullah berkata, sesungguhnya amal perbuatanmu semua, perbuatan orang-orang dari keturunan orang yang dihauli ini, dilaporkan kepada karib kerabat keluarga orang tua yang telah meninggal dunia yang baik-baik itu. Apabila amal orang yang ditinggalkan dari keluarga mbah kiai saya ini buruk-buruk, ya, baik-baik misalnya, yang baik-baik istabsyaru, maka mereka di alam barzah merasakan kegembiraan. Wa in kana ghairu dzalika, namun apabila yang kita lakukan ini tidak baik, qalu, maka mereka masih mendoakan dari alam barzah, alam penantian menunggu kiamat nanti. Allahumma, wahai Allah, la tumithum, jangan matikan mereka, jangan kau cabut nyawa mereka, hatta tahdiyahum, sehingga engkau memberikan petunjuk hidayah kepada mereka, kama hadaitana, sebagaimana engkau telah memberikan petunjuk kepada kami. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian, jamaah sholawat nariyah, kita harus yakin dengan adat istiadat yang baik ini. Adapun kullu bid'atin dhalalatun, yang sering dijadikan sebagai dalil untuk membid'ahkan 3 hari, membid'ahkan 7 hari, membid'ahkan 20 hari, membid'ahkan 40 hari, 100 hari, haul 1000 hari, sering dilontarkan oleh mereka-mereka yang baru belajar agama namun tidak memahami secara dalam maksud daripada hadis tersebut. Kullu bid'atin dhalalatun, setiap bid'ah adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, setiap bid'ah mengada-adakan hal baru dalam urusan ibadah adalah sesat, dan setiap kesesatan memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Dari awal sudah saya katakan bahwa 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari haul, sebagaimana dinyatakan Syekh Nawawi minal awaid faqat, adalah merupakan adat istiadat, bukan ibadah yang dalam arti khusus, maka tidak masuk ke dalam kriteria bid'ah dalam hadis Nabi tersebut. Kullu bid'atin dhalalatun adalah susunan mubtada' dan khobar. Mubtada'nya terdiri dari susunan idhofah, kullu mudhaf, bid'atinnya mudhafun ilaih. Mudhaf ilaihnya itu nggak ngerti turu gak apa-apa. Mudhaf ilaihnya itu memiliki kata sifat. Kata sifatnya mahdhuf, dibuang oleh Nabi karena lawan bicara Nabi adalah para sahabat Nabi yang orang Arab yang paham betul bahasa Arab.
kullu bid'atin sayyi'atin dolalatun. Setiap bid'ah yang buruk, dolalatun adalah sesat. Maka yang dilarang oleh agama ialah bid'ah yang buruk, bid'ah sayyi'ah, yang tidak memiliki landasan dalam Al-Quran, tidak memiliki landasan dalam hadis Nabi. Di dalamnya tidak ada kemaslahatan. Kesimpulannya, haul semacam ini, membaca sholawat nariyah, membaca surat Al-Fatihah ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah, itu juga memiliki dalil dalam Sahih Al-Bukhari melalui metode istimbat hukum. Rasulullah pernah berkata kepada istrinya bernama Aisyah, "Wahai Aisyah, apabila nanti engkau mati duluan dan aku mati belakangan, la astaghfirulaki, niscaya aku, wahai Aisyah, akan memintakan ampun untukmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'ad'ulak, dan aku akan mendoakanmu." Maka para ulama ahli fikih mengatakan, wa mahallus syahid, titik perhatiannya adalah kata wa'ad'ulak. Oleh karena itu, Asy-Syaikh Waliullah Ad-Dahlawi di dalam kitab Hujjatullah Al-Balighah menyatakan, siapa saja yang ingin mendoakan orang lain, baik orang itu masih hidup atau orang itu telah meninggal dunia, ucapkanlah ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah. Mengapa Al-Fatihah? Karena tidak ada satupun orang Islam di dunia ini yang tidak hafal surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah adalah wahyu dari Allah kepada malaikat Jibril, disampaikan kepada Nabi terakhir Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beliau diajarkan kepada seluruh umatnya. Surat Al-Fatihah adalah merupakan doa yang paling lengkap dan paling komplit yang diajarkan di dalam agama kita. Siapa saja, saya ulangi, yang ingin mendoakan orang lain, baik dia masih hidup atau telah meninggal dunia, ucapkanlah ila ruhi fulan bin fulan Al-Fatihah. Mari sebagai pamungkas kita hadiahkan surat Al-Fatihah kepada kakek saya, Kiai Haji Muhammad Dinil Mustafa, Kiai Muhammad Muhyiddin, dan ibu saya serta keluarga wa auladuhu, ya, kepada putra-putranya yang semuanya telah meninggal dunia sebanyak 10 orang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal 'afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.